Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. 102,6 FM Star, serasi suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Oke, kita lanjutkan lagi ya Ibu. Tadi tuh masih kepotong. Nah, dalam kandungan pun itu sudah bagian dari pendidikan moral gitu ya Bu ya, gimana sih itu? Ya betul Bu, karena memang anak itu kan sudah mulai tumbuh dalam kandungan, sudah mulai bernyawa ya kan. Bahkan di umur 4 bulan itu sudah ada peniupan ruh, dan di situ sudah ada dialog antara Allah dengan janin yang ada dalam kandungan, bahwa memang di situ sudah ada janji janin ini kepada Allah bahwa dia memang mengakui adanya Allah begitu. Akan tetapi terkadang setelah anak lahir, fitrah yang dibawanya dari dalam kandungan itu mengalami mengalami dirubah. Iya, dirubah. Awalnya masih suci, setelah lahir orang tua lah yang akan memoles anak itu bagaimana nantinya Ibu ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirunihi aw yumajjisanihi, seperti itu. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, akan tetapi orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, seperti itu. Sehingga kita melihat setelah anak lahir ya kan, kalau orang tuanya tidak melihat perkembangannya, tidak mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anaknya, dan tidak menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai Islam sejak anak lahir, maka nanti anak akan lahir sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya, terkontaminasi, seperti itu Bu. Jadi orang tua lah yang akan mewarnai apakah anak itu nanti kelak akan menjadi anak yang baik atau tidak. Ternyata pendidikan awal dari keluarga itulah yang akan membentuk anak itu akan jadi apa ya Bu? Iya betul Bu. Kalau dalam keluarga pondasinya sudah bagus, sudah kuat, maka kemanapun anak nanti dia akan bisa membentengi diri dari hal-hal yang bisa mengkontaminasi dirinya, seperti itu. Jadi peran orang tua ini sebenarnya sangat besar ya Bu, sangat besar. Jadi orang tua juga harus berpendidikan, harus paham apa tugas dan kewajiban sebagai orang tua, dan dia juga tahu harus mau kemana bawa anak ini, masa depannya, pendidikannya, bahkan agamanya ya Bu ya. Iya betul. Akan tetapi ada sebuah ini juga Bu ya, bahwa terkadang kan tidak semua orang tua mampu melaksanakan tugasnya itu, seperti itu ya. Ketika misalkan orang tua tidak mampu melakukan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua karena keterbatasan pengetahuan, mungkin pengetahuan agama dan sebagainya, seperti itu, maka dia wajib dan harus memilihkan lembaga pendidikan yang bisa menggantikan. Kalau menggantikan sih tidak Bu ya, yang bisa mewakilkan untuk membina, membimbing anaknya supaya menjadi anak yang soleh-soleha, seperti itu. Oh, jadi pendidikan juga madrasah kedua ya Bu ya, setelah orang tua ya Bu ya. Betul. Jadi di mana kita mensekolahkan anak itu juga bagian dari upaya orang tua untuk membentuk anak itu akan jadi apa ya Bu? Iya betul. Kita harus melihat bagaimana visi, misi dan program sekolah tersebut supaya nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena pernah ada sebuah cerita ya Bu ya. Iya, Bu. Kalau tidak salah waktu itu di Sumatera Barat begitu ya. Ada seorang orang tua menyekolahkan anaknya ini, di mana SD-nya disekolahkan di sekolah non muslim karena sekolahnya baik, seperti itu ya. Kemudian sorenya dia menyekolahkan anaknya ini di sekolah MDA, seperti itu. Akan tetapi biar bagaimanapun kalau misalkan sekolahnya tidak sesuai dengan visi dan misi kita, pasti ada di situ hal-hal yang memang tidak sesuai dengan dengan keinginan kita, seperti itu. Sehingga anak itu ketika dia belajar di sana juga pasti ada ini Bu ya, pasti ada pembiasaan sesuai dengan visi misi yang punya lembaga tersebut. Sehingga pada akhirnya orang tuanya heran, kenapa anak saya seperti ini begitu, tidak sesuai yang saya inginkan. Maaf kata Bu ya, ketika dia mau tidur, dia tidak bisa tenang tidur tanpa membuat ritual sebagaimana yang dijelaskan di sekolah begini. Seperti, dia. Gitu ya. Orang tuanya heran,
Kenapa dia heran? Kan dia menyekolahkan anaknya di situ begitu. Iya. Jadi jangan berharap kita mensekolahkannya di sini, tapi berharap ini anak kita menyekolahkannya di Apple misalnya, tapi kita berharap dia akan jadi mangga gitu. Susah ya Bu, betul, ya. Betul. Oke. Kalau begitu di antara peran orang tua dengan peran sekolah sebagai tempat pendidikan, terkhusus kita juga ya kampus ya Bu ya, berapa persen sih antara peran orang tua dengan peran pendidikan untuk membentuk si anak ini akan menjadi anak yang baik moralnya, akhlaknya, agamanya, dan karakternya? Ya, kalau kita berbicara seberapa persen Bu ya, kita sebenarnya tidak bisa menentukan bahwa pendidikan orang tua ini 90%, pendidikan di sekolah ini 10%, tidak. Karena antara pendidikan dalam keluarga dan pendidikan di lembaga pendidikan ini harus memiliki sinergitas, ya kan? Kalau misalkan di sekolah anak-anak sudah misalkan diajarkan, dibiasakan hal-hal yang baik, sampai di rumah tidak dilanjutkan orang tua, maka itu tidak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Begitu juga misalkan kalau di sekolah sudah dibina, kemudian di sekolah tidak memperhatikan apa hal-hal yang diajarkan sebagaimana pendidikan di rumah, maka itu juga tidak akan maksimal seperti itu. Maka harus ada memang kerjasama, sinergitas antara pendidikan dalam keluarga dengan pendidikan di sekolah, seperti itu Bu. Berarti konsep pemahaman bahwa anakku kan udah aku sekolahin ya, jadi sebenarnya kewajiban-kewajiban orang tua seperti mengajarkan terkait rukun-rukun Islam, agama Islam itu salah kalau dianggap sudah terwakilkan oleh sekolah. Nah, orang tua juga sebenarnya tetap wajib memberikan pendidikan itu ya Bu ya. Iya, betul. Akan tetapi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada anak itu yang gagal atau bodoh. Akan tetapi gurunya lah yang belum berhasil mendidiknya, seperti itu. Jadi guru ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena memang tugasnya itu adalah mendidik, mengajar, membimbing peserta didik supaya menjadi pribadi yang baik, yang soleh, seperti itu Bu. Jadi ini menjadi tantangan besar bagi para guru. Kadang ada saling salah menyalahkan antara guru dan orang tua. Saya kan udah menyekolahkan anak saya, berarti gurunya nggak becus loh, gitu kan. Terus gurunya, mana bisa saya mengakomodir semua padahal banyak murid begitu. Kita sebenarnya tidak boleh saling menyalahkan antara satu sama lain. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyusun kerjasama yang baik, bagaimana membuat sinergitas yang baik supaya program-program yang ada di sekolah itu juga didukung dengan pembiasaan-pembiasaan di rumah. Begitu juga sebaliknya, begitu Bu. Begitu ya Bu ya. Oke, kalau begitu ya Ibu ya, salah pemahaman orang tua jika seandainya terlalu banyak menuntut terhadap sekolah atau kampus. Ini juga bukan cuma orang tua tapi juga masyarakat ya, menganggap bahwa kan sudah kuliah, sudah sekolah, kok masih bodoh, kok masih ini. Nah, sebenarnya kan itu kita juga sebagai tenaga pendidik ya, kita juga kalau dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap moral, terutama mahasiswa kita kan juga agak gimana ya Bu ya, karena bukan hanya kita, ini tentang kerjasama yang baik antara peran orang tua, dunia pendidikan juga, bahkan masyarakat ya Bu ya. Iya betul, masyarakat juga. Karena dalam masyarakat juga ya kan ada falsafah orang kita mengatakan bahwa saanak saboru, seperti itu. Satu anak lah istilahnya. Jadi semua siapapun dia sama-sama anak kita begitu. Ketika misalkan melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jangan mengatakan anaknya lo kok gitu. Enggak, karena kita juga bertanggung jawab dengan kesalahan tersebut. Kenapa ada pembiaran misalkan ya. Ketika misalkan di depan kita, di sekitar kita melihat ada hal-hal yang menjurus kepada hal yang negatif, kalau kita biarkan, coba kita tarik ke diri kita sendiri. Bagaimana kalau posisi itu adalah anak kita? Kita juga pengen anak kita dimanapun berada itu selalu dalam koridor Allah,
selalu dalam lindungan Allah, terlindung dari hal-hal yang bisa menjuru kepada hal yang negatif seperti itu. Makanya falsafah anak saburu ini sangat penting diterapkan dalam masyarakat, karena kita merasa sama-sama bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita seperti itu. Terserah dia bukan anak biologis kita, tapi dia adalah anak kita bersama karena kita hidup di masyarakat yang sama. Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak baik di masyarakat kita, itu akan terkontaminasi juga ke anak dan cucu kita nantinya. Makanya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu, Ibu. Oke, ini masih sangat menarik untuk dibahas, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang akan lewat berikut ini. Kita jaga alam, alam jaga kita. Bencana alam, tanggung jawab bersama. .6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Baik Bu, kita lanjutkan ya. Tadi kita membahas mengenai peran masyarakat dalam revitalisasi moral pendidikan di Indonesia. Ada apa sih Bu dengan masyarakat ini? Ya, masyarakat ini kan tempat di mana para anak kita tinggal dan bergaul seperti itu, Bu ya. Sehingga masyarakat ini juga memang dituntut untuk mengambil peran dalam revitalisasi pendidikan itu sendiri. Caranya bagaimana? Caranya masyarakat harus membuat beberapa program memang yang mendukung kepada hal tersebut. Misalnya ya, NNB Naposo Nauli Bulung itu harus aktif, harus produktif membuat kegiatan-kegiatan yang memang bisa menyibukkan para remaja sehingga lupa dengan hal-hal yang menjurus ke negatif tadi. Misalkan membuat kegiatan perlombaan yang bisa mengembangkan bakat dan minat mereka, walaupun dia misalkan bersifat olahraga, ada keagamaan seperti itu, ada memperingati hari-hari besar Islam seperti itu. Kemudian mengaktifkan kembali ikatan remaja masjid seperti itu. Sehingga kalau anak remaja sudah disibukkan pada hal-hal yang seperti ini, maka dia waktunya itu akan terkuras untuk dan dia akan lupa melakukan hal-hal yang bersifat negatif karena dia sudah fokus kepada program-program yang sudah dijalankan masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak bosan dan kegiatan-kegiatannya ini bersifat mendidik dan produktif seperti itu. Oke, sebenarnya juga masyarakat berarti juga harus memiliki peran dalam mencegah remaja atau anak-anak kita agar tidak melakukan moral-moral yang tidak baik, dan mereka itu harus aktif membuat program-program yang memang itu bisa membuat remaja itu menggali potensinya dan diberikan wadah untuk menggali potensi tersebut ya Ibu ya. Betul. Kalau udah dibuat wadah seperti itu, maka anak akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu, Bu. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya seperti itu. Oke, selain tadi ada orang tua, pendidikan, ada masyarakat, berarti ada peran lain nggak Bu setelah 3 komponen ini? Ya, ada satu lagi Bu, yaitu peran pemerintah seperti itu. Peran pemerintah juga sangat memberikan andil yang besar dalam revitalisasi pendidikan moral di Indonesia seperti itu. Mulai daripada pendidikan secara nasional, kemudian sampai ke daerah-daerah. Kalau kita fokus misalkan ke pemerintah daerah, contohnya Pemkab Madinah seperti itu ya, maka pemerintah Pemda Mandailing Natal harus memang mengambil peran dalam rangka revitalisasi pendidikan itu sendiri. Caranya seperti apa? Pertama, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang membuat ataupun yang mendukung program tersebut. Misalnya bagaimana ya? Melalui pemerintah atau Pemda, mereka membuat kebijakan misalnya untuk melanjutkan sekolah SMP harus ada ijazah MDA. Jadi otomatis semua anak-anak yang ada di Madinah ini wajib sekolah MDA seperti itu. Dengan mereka sekolah MDA setelah SD kemudian MDA, maka itu akan mengisi hari-hari mereka, waktu mereka dengan hal-hal yang positif. Kemudian dengan kebijakan makrib mengaji seperti itu ya, bahwa memang
pemerintah membuat anggaran seperti ya, anggaran yang memang menggaji program maghrib mengaji tersebut, sehingga kalau anak sudah sekolah pagi di sekolah formal, siangnya dia di MDA, kemudian malamnya mengaji, maka sangat sedikit kemungkinan dia melakukan hal-hal yang negatif tadi seperti itu, Bu. Jadi kalau sudah malam itu anak itu, remaja itu juga sudah capek ya, Bu ya, tidak ada lagi waktu untuk main-main, kongko-kongko dengan temannya atau bahkan main gadget untuk searching-searching yang enggak, karena memang sudah capek. Energinya sudah terkuras dengan segala kegiatan itu, jadi malam di jam 9 atau jam 10 sudah tidur ya, Bu ya. Tidur, betul. Jadi sangat mengurangi kesempatan untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak baik karena energinya sudah habis, sudah lelah gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kita harus mengkondisikan waktu anak ini kepada hal-hal yang positif tadi. Ya, benar. Kan anak-anak ini kadang kan kok bisa melakukan hal-hal negatif karena mereka memang ada peluang, ada waktu seperti itu. Oh gitu ya, Bu ya. Selain mungkin fasilitas anggaran, juga ada fasilitas ya, Bu ya. Misalnya untuk olahraga ya kan, Bu. Iya, betul. Ada lapangan-lapangan olahraga seperti badminton, tenis, voli atau basket, itu kan memang disediakan. Iya, betul, Bu. Seharusnya memang harapannya kepada pemerintah, terutama Pemkabnya, bisa memang memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan para pemuda. Kalau mereka sudah difasilitasi seperti fasilitas olahraga tadi, kemudian fasilitas yang mendukung pengembangan bakat minat mereka, saya yakin mereka juga sebenarnya pada hakikatnya lebih suka kepada hal yang positif itu. Terkadang mereka menjurus terjerumus itu karena mereka memang tidak punya wadah seperti itu. Gitu. Oke, saya rasa cukup pembahasan kita tentang kontribusi pendidikan Islam sebagai revitalisasi moral di Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini kesimpulannya adalah walaupun dia terkait tentang pendidikan, tapi segala unsur elemen baik masyarakat, orang tua, pemerintah, bahkan pendidikan itu masing-masing punya peran penting di dalamnya dan punya tupoksi masing-masing untuk menjamin bahwa remaja, mahasiswa atau anak-anak kita punya alur untuk memaksimalkan potensi untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga mereka bisa terarah gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, kita sebagai pendidik juga ini juga mungkin catatan penting untuk kita sebagai pendidik, terutama Ibu ya sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan ya, Bu, betul, ya. Betul. Mungkin di kampus juga harus lebih banyak kegiatan yang difasilitasi. Iya, betul. Anggarannya juga ya. Betul. Kalau udah bicara anggaran agak susah nih ya, Bu ya, karena bukan hanya tertumpu pada ibunya, tapi harus terstruktur juga ya, Bu ya. Iya, betul. Tapi saya yakin tujuan kita itu pasti baik dan memang ingin memberikan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan, dan itu tujuannya bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk remaja itu sendiri, tapi juga untuk negara ya, Ibu. Iya, betul. Oke, baik Ibu, terima kasih atas ketersediaannya untuk membahas materi yang sangat menarik ini ya, Bu ya. Jangan bosan-bosan kalau kita undang ya, Bu ya. Siap. Maaf tadi sudah merepotkan walaupun hujan, harus ngambil jas hujan dulu pulang ke rumah dan ternyata nggak jadi hujan. Wah, terima kasih dan maaf kalau ternyata ada kesalahan kepada para pendengar sahabat Star FM, juga mohon izin, mohon maaf atas keterbatasan informasi, wawasan atau bahkan kami yang tampil di sini karena mungkin memang masih perdana. Sekian acara program Oasis kerjasama antara program manajemen dakwah Stain Madinah dengan Star FM. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stain Mandailing Natal.